Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak semuanya. Pada pagi hari ini, Ibu akan menyampaikan materi pembelajaran kita yang pertama, yaitu tentang perkembangbiakan generatif pada tumbuhan. Materi ini diambil dari mata pelajaran IPA pada subtema 1, tema 1, selamatkan makhluk hidup kelas 6. Anak-anakku semuanya, kita akan mulai dengan apa sih sebenarnya arti dari perkembangbiakan generatif pada tumbuhan. Bu Rahma di sini akan menyampaikan dengan permisalan. Jadi kalau pada manusia itu ada laki-laki dan perempuan. Mereka setelah menikah nanti akan kawin dan menghasilkan seorang anak. Nah, perkembangbiakan generatif pada tumbuhan kurang lebih juga seperti itu. Jadi ada sel kelamin jantan, ada sel kelamin betina pada tumbuhan. Apakah semuanya ada seperti itu? Tidak. Nanti kita akan membahas materi yang selanjutnya, perkembangbiakan vegetatif pada tumbuhan itu tanpa melalui perkawinan. Kita lanjutkan ya materi perkembangbiakan generatif ini. Jadi sel kelamin jantan pada tumbuhan dan sel kelamin betina itu terletak pada bunga. Nah, ini Bu Rahma sudah menyiapkan bunga. Bu Rahma ambil ya satu bunganya, Bu Rahma petik. Oke, pada sebuah bunga ini itu ada sel kelamin jantan dan sel kelamin betina. Untuk sel kelamin jantan itu terdapat pada benang sari. Sedangkan sel kelamin betina terdapat pada putik, kepala putik. Kalau kita membayangkan sel kelamin jantan benang sari itu seperti serbuk-serbuk. Kalau di bunga sepatu juga ada. Nah, kalau sel kelamin betina, kepala putik itu berbentuk seperti benjolan ini di atas bunga. Itu tentang sel kelamin jantan dan sel kelamin betina. Ini sudah masih simbolkan. Sini sel kelamin, sudah tuliskan ya, jantan, sel kelamin betina. Nah, sel kelamin jantan apabila bersatu dengan sel kelamin betina itu nanti menghasilkan perkawinan. Inilah yang tadi dimaksud dengan perkembangbiakan generatif pada tumbuhan. Nah, itu saja yang ingin Bu Rahma sampaikan tentang pengertian perkembangbiakan generatif pada tumbuhan. Dan kita yang pertama tadi tentang perkembangbiakan generatif pada tumbuhan. Kali ini Bu Rahma akan menggunakan gambar supaya lebih jelas. Tadi sudah menggunakan bunga yang asli ya untuk menjelaskan tentang sel kelamin jantan dan sel kelamin betina pada tumbuhan. Ini sekarang kalian bisa lihat ya, sudah jelas. Nah, sudah jelas ya anak-anak. Ini untuk sel kelamin jantan pada betina adalah benang sari. Ini benang sari. Pada ujungnya ini terdapat kepala sari, terdapat serbuk-serbuk. Kemudian sel kelamin jantan pada tumbuhan ini adalah putik. Di sini ada tangkai putik, kepala putik. Nah, proses perkembangbiakan generatif pada tumbuhan ini, oke. Nah, sudah jelas? Ya, perkembangbiakan generatif pada tumbuhan itu dimulai dengan penyerbukan. Penyerbukan adalah jatuhnya ini serbuk sari ke kepala putik. Nah, untuk selanjutnya nanti serbuk sari dan di kepala putik akan turun ke bagian bawah ke bakal biji. Pada perjalanan itu nanti akan terjadi proses pembuahan. Pembuahan itu adalah meleburnya atau bergabungnya sel kelamin jantan dan sel kelamin betina pada tumbuhan menjadi satu. Kemudian nanti di sini akan membentuk yang namanya zigot. Kalau pada manusia itu menjadi embrio nanti di dalam kandungan seorang ibu. Nah, sama seperti pada tumbuhan, zigot ini nanti akan berkembang biak menjadi embrio, membesar.
Setelah membesar, embrionya menjadi biji. Nah, pada proses ini ada yang bunganya langsung layu, kemudian bijinya itu tetap dan ada yang bijinya itu dibungkus oleh daging buah. Contohnya seperti buah mangga. Jadi di dalamnya sudah jadi biji, jadi anaknya, kemudian dibungkus oleh daging buah yang nantinya itu akan bisa menjadi bibit tanaman baru atau menjadi tumbuhan yang baru apabila ditanam. Nah, sudah jelas ya anak-anak, itu tadi adalah perkembangbiakan generatif pada tumbuhan. Anak-anak, selanjutnya kita akan membahas berbagai jenis penyerbukan. Jadi penyerbukan itu tidak hanya ada satu jenis. Bu Rahma akan menggunakan gambar supaya lebih jelas. Oke, sudah jelas? Nah, di sini ada 4 jenis penyerbukan. Yang pertama, ini adalah penyerbukan sendiri. Jadi penyerbukan sendiri itu apabila serbuk sari jatuh ke kepala putik pada bunga yang sama. Kemudian yang kedua adalah penyerbukan tetangga. Jadi kalau penyerbukan tetangga ini serbuk sari pada satu bunga jatuh ke kepala putik pada bunga lain, masih pada tumbuhan yang sama, masih pada pohon yang sama. Kemudian yang ketiga adalah penyerbukan silang. Penyerbukan silang adalah jatuhnya benang sari, serbuk sari ke kepala putik pada tumbuhan yang berbeda, namun bunganya tetap sama atau satu jenis. Yang terakhir ini adalah penyerbukan bastar. Ini adalah apabila serbuk sari jatuh ke kepala putik pada lain bunga, lain tanaman, dan lain jenis. Ini disimbolkan dengan warna bunga yang berbeda. Sudah jelas ya anak-anak? Oke, itu tadi ya. Itu tadi materi tentang perkembangbiakan generatif pada tumbuhan. Mudah-mudahan anak-anak bisa paham dan bisa mengerjakan soal-soal latihan dari Ibu di lain kesempatan. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.